Halo semuanya! Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar satu rahasia besar di dunia peternakan. Bayangin, sebuah revolusi yang benar-benar bisa ngebuka peluang profit gila-gilaan buat peternak unggas. Kita bakal bahas gimana caranya gabungin teknologi modern sama satu permata air tersembunyi yang sumpah bakal ngubah 100% cara kita mikirin pakan ternak selama ini. Yuk, langsung aja kita bedah rahasianya. Tapi sebelumnya coba saya tanya deh, gimana jadinya kalau kalian bisa nekan biaya operasional peternakan sampai 30%, tapi di saat yang sama, unggas yang kalian panen malah makin besar dan jauh lebih sehat? Kedengarannya kayak halu kan? Kayak terlalu indah buat jadi kenyataan. Tapi tenang aja, semua yang bakal kita obrolin di sini tuh bener-bener fakta, berbasis data, dan udah terbukti banget di lapangan. Jadi ini bukan cuma teori di atas kertas, tapi model bisnis modern yang udah siap banget buat kalian contek. Oke, pertama-tama mari kita omongin soal potensi luar biasa dari unggas yang satu ini, yaitu entok, sang permata yang selama ini mungkin agak terabaikan. Kalau dengar kata entok, mungkin yang kepikiran di kepala kita itu cuma peliharaan iseng di halaman belakang rumah ya kan? Sekedar tabungan keluarga di desa. Tapi coba deh perhatiin data ini. FCR atau Feed Conversion Ratio dari entok itu ada di angka 3,0. Ini jauh lebih efisien dibandingin itik hibrida yang di angka 5,29 atau bebek packing yang 4,49. Buat yang belum tahu, FCR rendah itu artinya entok butuh pakan yang jauh lebih sedikit buat ngasilin 1 kilogram daging. Hemat banget kan? Terus angka kematiannya cuma 5%. Hal ini ngebuktiin kalau daya tahan tubuh entok itu bener-bener sekuat baja. Dan pastinya ngebantu banget buat nekan risiko kerugian kita. Nah, intinya, entok ini nggak cuma sekedar bandel badannya, tapi punya keunggulan yang susah dilawan. Pertumbuhannya cepat, persentase daging atau karkasnya tinggi. Terus, tekstur dagingnya itu loh, padat, rendah lemak, rasanya gurih banget. Wah, benar-benar masuk radar konsumen zaman sekarang yang makin sadar kesehatan. Soal penyakit, lewat. Mereka kebal banget. Dan, ada satu lagi yang sering dilupain, bulu entok. Bulu sayapnya itu dicari banget loh buat bahan baku shuttlecock kualitas premium. Jadi ada duit tambahan masuk kan? Mau diternak bebas di lahan terbuka atau intensif di kandang tertutup, mereka nyantai aja, gampang banget adaptasinya. Tapi ya, kayak di semua bisnis, pasti ada satu penjahat utama yang bikin pusing. Namanya krisis biaya pakan. 70%. Coba resapi angka ini. Dalam dunia peternakan, pakan pabrikan itu bisa nyedot sampai 70% dari total pengeluaran operasional kita sehari-hari. Bayangin, sebagian besar modal kalian tuh secara harfiah habis dimakan unggas setiap harinya. Ini bener-bener jadi tembok besar yang bikin banyak peternak susah banget buat memperbesar bisnis mereka. Dan parahnya lagi, penderitaan kita nggak berhenti di harga pakan doang. Pakan komersial yang proteinnya tinggi, itu efek sampingnya bikin kotoran unggas, baunya bukan main. Nyengat banget karena amonianya tinggi. Kombinasi maut antara pakan mahal dan limbah bau busuk ini bener-bener jadi penghalang yang nyata. Warga sekitar kandang pasti bakal protes. Dan ujung-ujungnya, bisnis kita mandek, mentok. Kita butuh solusi radikal buat ngakalin dua masalah besar ini sekaligus. Dan disinilah pahlawan kita muncul. Kenalin Azolla, si emas hijau dari alam yang bakal mangkas abis biaya pakan kalian. Buat yang belum familiar, Azolla ini tuh sejenis tanaman paku air yang hidup, ngapung, dan tumbuhnya gila cepat banget. Nah, rahasia sakti dari Azolla ini ada di pasangannya, yaitu alga biru hijau bernama Anabaena azolae. Berkat kerjasama mikroskopis ini, Azolla bisa langsung nangkep nitrogen dari udara bebas. Ibaratnya nih, dia bikin pupuknya sendiri dari udara kosong. Bener-bener pabrik nutrisi gratisan yang disediain langsung sama alam. Kalau kita bedah nutrisinya, wah luar biasa sih. Dalam keadaan kering, kandungan protein Azolla ini nyentuh angka 20-30%. Asam amino esensialnya numpuk, terutama lisin, yang notabene itu penting banget buat pertumbuhan entok. Belum lagi mineral, vitamin, antioksidannya, komplit. Dan yang bikin gak masuk akal, jumlah biomasa ramah lingkungan ini bisa berlipat ganda cuma dalam 3-5 hari doang. Dengan nyampur Azolla ke pakan, kalian bisa gantiin sampai 20% kebutuhan protein kasar si bebek. Biaya pakan kepotong drastis, tapi kualitas gizi tetap terjaga. Keren kan? Terus gimana cara budidayanya? Tenang, gampang banget kok. Dan pastinya bisa disesuaikan sama lahan yang kalian punya. Kalian mungkin mikir, waduh ribet nggak nih nanemnya? Sama sekali enggak. Coba kalian bayangin, karpet hijau yang tebal, ngampar nutupin permukaan air. Nah,
Kayak gitu persis bentuknya. Dan kalian tahu nggak, kalian cuma butuh kolam terpal sederhana. Nggak perlu cor-coran beton yang mahal atau alat-alat canggih. Punya lahan sisa dikit di pekarangan belakang rumah, itu aja udah cukup buat disulap jadi pabrik pakan mandiri andalan kalian. Langkah-langkahnya gampang banget buat dipraktekkan. Pertama, gelar terpal atau pakai ember gede aja, kasih lumpur sedikit di dasar terus isi air kira-kira 5-20 cm. Kedua, masukin sedikit pupuk SP36 atau kalau mau lebih organik, pakai aja kompos yang udah difermentasi pakai EM4 buat nutrisi awal. Ketiga, tebar deh bibit azolanya. Pastiin kolamnya dapat sinar matahari langsung ya, minimal 6 jam sehari. Keempat, udah tinggal tunggu aja sampai dia nebal dan kalian bisa panen terus-terusan tiap hari. Modal super receh, perawatannya nyaris nggak ada. Nah, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, kekuatan fermentasi. Ini nih kuncinya biar nutrisi pakan benar-benar terserap maksimal. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak berhenti sampai di budidaya dan panen aja loh. Biar panen entok kita meledak hasilnya, kita butuh sedikit sentuhan bioteknologi. Begitu tumpukan azolla hijaunan rimbun ini kalian panen dan kumpulin di karung, jangan langsung dilempar gitu aja ke entok-entok itu secara mentah. Perbedaannya bakalan kerasa banget. Kalau dikasih mentah-mentah, pencernaan unggas itu bakal kewalahan memproses serat kasarnya. Tapi begitu kita fermentasi dulu pakai starter macam EM4 di tempat yang kedap udara, wah disitulah keajaiban terjadi. Serat yang keras itu bakal terpecah, dan jumlah protein yang bisa diserap langsung melonjak tajam ke angka 15-16%. Dan ini nih bagian terbaiknya. Proses fermentasi ini bikin mikroflora di usus entok makin sehat. Hasilnya, bau kotorannya turun drastis, sampai 90% lebih hilang. Jadi, masalah bau lingkungan yang sempat kita singgung tadi otomatis terselesaikan. Sekarang, mari kita lihat gambaran besarnya. Kita ngomongin model bisnis yang berkelanjutan dan pastinya ngasih keuntungan finansial yang nggak main-main. Kalau kita gabungin semua potongan teka-teki ini, ketangguhan entok, gratisnya nutrisi dari azolla, ditambah sektinya teknologi fermentasi, dampak ekonominya itu benar-benar gila. Biaya produksi total kalian bisa dipangkas sampai 30%. Beban beli pakan pabrik teratasi. Terus, karena masa panen entok cuma 90 hari, kalian bisa muterin modal sampai 4 kali dalam setahun. Belum lagi kalau kalian manfaatin margin ekstra yang tinggi dari penjualan anakan entok yang baru netas, atau malah melipat gandakan nilai jualnya dengan mengolah dagingnya jadi produk beku siap masak. Untungnya dapat banget. Dan buat ngebungkus semuanya, coba deh lihat metrik yang satu ini. Revenue Cost Ratio atau RC ratio-nya ada di angka 4,0. Buat yang paham hitungan bisnis, ini indikator yang brilian banget. Sederhananya, tiap Rp1 biaya yang kalian keluarin buat model ini bakal balik jadi Rp4 sebagai pendapatan. Ibaratnya untungnya tuh berlipat ganda dari model awal. Bener-bener bisnis yang sangat layak buat dijalani. Jadi setelah ngebahas abis-abisan soal gimana cara nekan biaya, efisiensi inovatif yang luar biasa, dan peluang profit gede dari kombinasi entok dan azolla ini, pertanyaannya sekarang kembali ke tangan kalian. Udah siap belum nih buat memodernisasi peternakan kalian, lepas dari jeratan harga pakan yang mencekik, dan melipat gandakan keuntungan bareng revolusi emas hijau ini? Keputusannya ada di kalian. Terus belajar, eksplorasi hal baru, dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita berikutnya.